Hai teman-teman Sikumba yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Devi Janti. Bersama Sikumba kita bakal ke Koperasi Kutamimba, mau ketemu dengan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba, Bapak Nyoman Widiarto. Penasaran nggak sih kira-kira gimana sih keseruan kita nanti? Ayo kita cus! Halo teman-teman, saya lagi ada di Koperasi Kutamimba. Kita mau bertemu dengan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba. Yuk! Ya teman-teman, kita udah ada di depan ruangan Bapak Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba, Bapak Nyoman. Jadi, langsung aja ikutin kita. Permisi. Silakan masuk. Swastiastu, Pak. Swastiastu, gini. Silakan. Iya, Betul. Kita juga sudah mematuhi protokol kesehatan yang ada di sini. Jadi supaya lebih nyaman kita berbincang-bincang hari ini, mungkin kita bisa buka masker yang sebentar, Pak. Betul. Ya Pak Man, kalau berbincang dengan Pak Man sebagai Ketua Pengurus Koperasi Kutamimba periode 2018 hingga 2022, pasti mengenai Koperasi Kutamimba. Ya, dari saya kecil saya sudah tidak asing mendengar kata Kutamimba, apalagi Koperasi Kutamimba sudah didirikan dari sebelum saya lahir, ya, tahun 1983. Oke, jadi tahun ini sudah memasuki tahun ke-38 Pak Mane. Wah, luar biasa sekali nih, dengan proses dan perjalanan yang panjang, Koperasi Kutamimba tetap eksis, Oke. Dan sudah mewujudkan layanan, yaitu layanan digital, Pak Mane. Ya, betul. Ya. Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Sikumba yang ada di rumah dan juga studio, bagaimana perjalanan awal Koperasi Kutamimba sampai sekarang tetap eksis, ya Pak Mane. Silakan Pak. Begini, jadi pertama kita patut bersyukur, ya. Kita patut bersyukur kita diwariskan koperasi yang sudah besar. Ya, kami yang kepengurusan periode 18, ya, tahun 2018-2022 ini, ya, menjalankan tugas. Tentu apa yang kami lakukan sekarang ini berbeda dengan perjalanan Kutamimba sebelumnya. Ya, tentu menyesuaikan dengan apa yang menjadi tuntutan layanan saat ini. Ya, itu yang menyebabkan kami, sehingga kami saat sekarang ini yang menjadi tuntutan layanan adalah layanan digital. Ini layanan digital merupakan suatu keharusan untuk zaman sekarang ini. Ya, itu yang menyebabkan kami terus melakukan perubahan layanan sebagai tuntutan daripada anggota terutama dan masyarakat yang menjadi sasaran pasar, ya, bagi Koperasi Kutamimba. Ya, itu yang kita mendasari dari mewujudkan layanan yang berbasis digital ini. Ya. Di samping itu, ya, tentu kita beranjak dari pengelolaan koperasi itu yang roh koperasi itu adalah kesejahteraan bagi anggota. Ya. Jadi disinilah upaya kita untuk bisa memberikan manfaat, ya, manfaat seluas-luasnya kepada anggota terutama, dan juga bisa meningkatkan pengabdian kita kepada masyarakat yang ada di lingkungan Koperasi Kutamimba. Jadi di sana yang kita upayakan untuk mewujudkan kesejahteraan koperasi itu. Ya. Di tahun pertama Pak Man menjabat kan muncul gebrakan baru, yaitu layanan Kutamimba Mobile. Mungkin bisa diceritakan apa saja sih manfaat dari Kutamimba Mobile seperti banking Pak Mane? Ya, silakan Pak. Ya. Begini, jadi Koperasi Kutamimba meningkatkan sampai kita memiliki Kutamimba Mobile, ya. Jadi kita harapkan, jadi anggota kita yang sudah menjalankan usahanya dan terus berkembang begitu,
sebagai tuntutan layanan itu kita anggota kita ini ya menuntut untuk bisa melakukan transaksi-transaksi yang sifatnya praktis. Ya, di tengah kesibukan menjalankan usahanya sudah maju, di sana ada transfer dana kepada mitra-mitra bisnisnya, ini harus kita fasilitasi sehingga total layanan kita berikan kepada anggota itu sudah bisa diberikan di Koperasi Kutamimba ini. Ya, jadi tidak lagi ke bank, layanan dari bank, ya. Kita upayakan semua layanan itu sudah bisa kita sediakan di Koperasi Kutamimba. Jadi fokus pada saat yang menjadi ketakutan kita adalah nanti anggota yang nanti merasakan layanan itu lebih baik. Salah satu mungkin di layanan bank seperti itu. Jadi akan dia selanjutnya berada di layanan bank itu. Jadi inilah yang kita antisipasi dengan juga menyampaikan kepada anggota kita bahwa kita lebih memperhatikan daripada anggota ini. Kalau bank yang mungkin dia memberikan layanan seperti itu, tapi kita di sini ini karena anggota yang memiliki koperasi ini, nah tentu anggota itu dia boleh meminta koperasinya itu untuk bisa meningkatkan layanan ini. Jadi kalau di bank mungkin kita minta layanan seperti itu ya mungkin lama ditanggapi. Kalau ini pemilik yang minta ya kita harus segera tanggapi untuk bisa memberikan layanan yang lebih baik. Luar biasa sekali Kutamimba. Saya yakin banyak anggota, nasabah dan juga masyarakat bangga memiliki Koperasi Kutamimba dan dengar-dengar juga Koperasi Kutamimba sebagai koperasi pertama untuk layanan digitalnya Pak. Jadi memang kita dorongan juga dari lembaga pembina yaitu dari Dinas Koperasi Provinsi ya, kita sebagai salah satu koperasi yang besar di wilayah Provinsi Bali ini yang juga punya keinginan untuk meningkatkan layanan digital ini, tentu bagi lembaga yang membina koperasi ini mendorong, sangat mendorong. Bahkan kita sebelumnya sampai kita dibanding ke Kospin Jasa yang ada di Pekalongan, nah ini niat kita memang untuk mewujudkan layanan digital ini kuat. Karena apa? Di dalamnya juga pada saat layanan ini terwujud, apa yang menjadi permasalahan di dalam pengelolaan lembaga, terutama sekali transparansi. Transparansi kepada anggota ini yang lebih akan memberikan kepercayaan anggota kepada kita. Ya, loyalitas anggota ini yang harus kita jaga dan tumbuhkan di kalangan anggota kita. Kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kita masih belum tahu kapan ini berujung berakhir ya. Tetapi Koperasi Kutamimba tetap kokoh walaupun ini pandemi hampir setahun, bahkan udah setahun ya Oman ya. Banyak sekali berdampak pada aspek-aspek yang lain, terutama kita di Bali, apalagi bergantung pada sektor pariwisata. Kira-kira Pak Man bisa cerita dan juga bisa sharing ke kita semua, ke teman-teman Sikumba yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, bagaimana kiat Koperasi Kutamimba ataupun strategi untuk menghadapi COVID-19 ini Pak Man? Terima kasih. Jadi kembali kami sampaikan bahwa kita memang beranjak dari permasalahan. Ya, permasalahan yang kita alami di dalam mengelola koperasi ini membuat kita untuk cepat menemukan solusi. Ya, solusi untuk bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Jadi solusinya inilah layanan digital, ya, layanan online yang bisa mewujudkan transparansi kepada anggota-anggota kita. Nah, jadi seperti itu yang bisa kita wujudkan dan ini kita sudah lakukan mulai tahun 2013. Oke. Jadi 2013 kita berlanjut untuk mewujudkan, menyempurnakan database kita sehingga bisa nanti launching layanan online. Nah, layanan online. Jadi ini yang kita lakukan dan puncaknya dari layanan online ini 2016, jadi 2017, 18 ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh anggota kita. Ya, jadi inilah yang menyebabkan anggota makin percaya sehingga
transaksi yang dilakukan di Koperasi Kuta Mimba ini makin meningkat, terutama penempatan dana dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan tadi kaitan dengan pandemi, ya tentu lembaga kita sudah menyiapkan dengan lembaga itu menjadi kuat, kepercayaan penuh dari anggota. Ya. Sehingga pada saat pandemi ini datang, kita sudah kondisi keuangan kita memang kuat, ya. Keadaan likuiditas kita terutama. Ya, likuiditas kita pada saat itu memang likuiditas yang sangat gemuk kebetulan, ya, sehingga apa yang menjadi konsentrasi kita di masa pandemi ini, di mana anggota masyarakat kita mengambil dananya sebagai bentuk cadangan karena mereka banyak yang sudah kehilangan pekerjaan dan sebagainya, kita masih kuat dengan kondisi keuangan atau likuiditas kita. Di samping apa yang menjadi bentuk layanan kita yang kita masih dipercaya, uang yang ada di Kuta Mimba ini sudah bisa diambil kapan saja, ya, karena kita juga sudah bekerja dengan lembaga bank dengan menggunakan virtual bank ini. Jadi kita sudah link dengan semua bank, baik itu bank umum dan bank umum nasional. Jadi ini yang memudahkan kita di dalam memberikan layanan kita kepada anggota dan juga nasabah yang memiliki dana di Kuta Mimba itu kapan saja, ya, kapan saja dia bisa mengambil uangnya dengan mentransfer dananya kepada bank yang di sana dia memiliki ATM. Jadi kapanpun itu secara real time ya, kita bisa mengambil dana kita di semua ATM yang ada. Jadi ini yang kami sampaikan kepada anggota untuk bisa dan tetap menabung di Kuta Mimba. Nah, di samping itu untuk kondisi pandemi saat ini kita menyampaikan kepada anggota, ya, kita menyampaikan kepada anggota untuk dia tetap bisa menabung. Bahkan kita bantu tidak harus menabung itu banyak di masa pandemi ini, tidak menabung itu tidak untuk menyimpan dana, ya, tetapi untuk menyiapkan dana terhadap kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita bantu mengumpulkan dana dan selanjutnya mereka bisa memanfaatkan Kuta Mimba Mobile itu untuk transaksi kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti contoh, jadi ada token listrik. Pada saat KWH-nya bunyi, ini harus kita beli ini pulsa untuk listriknya, ya, seperti itu, ya. Jadi yang lain-lain mungkin pulsa untuk kebutuhan sehari-hari, telepon selulernya, semua ada di sini. Jadi pembayaran juga, baik itu BPJS Kesehatan dan yang lain-lain. Bahkan kita juga sudah mengembangkan kalau dananya sudah ada di HP-nya sebagai dompetnya ini. Ya, dompet digital, ya, dompetnya digital ini, dan kita sudah mengarahkan kepada anggota untuk mendaftarkan usaha-usahanya di Kuta Mimba Mobile. Di sana ada fasilitas My Merchant, jadi anggota dan nasabah bisa mendaftarkan usahanya di sana, termasuk di sana sembako, ya, dan juga usaha-usaha yang lainnya, bengkel, ada salon dan sebagainya. Usaha apapun itu, gitu. Jadi pedagang makanan semuanya sudah bisa dan bisa menampilkan gambar-gambar harga dan deskripsi daripada produk-produk mereka. Ya, jadi apa yang menjadi manfaat bagi anggota bahwa dengan dia menabung, termasuk pembelian sembako pun bisa nanti bertransaksi menggunakan Kuta Mimba Mobile-nya ini. Ya, jadi berbelanja dengan non tunai. Cashless ya. Ya, seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan kita masih eksis di masa pandemi ini. Satu, arus kas kita tetap ada yang menyimpan dana di Koperasi Kuta Mimba. Perputaran ya, cuman ya awalnya mungkin dana itu masuk setiap hari di atas 500 juta. Nah, sekarang ya mungkin rata-rata 200 juta. Jadi ini sangat berarti, inilah yang menyebabkan Kuta Mimba masih eksis. Dan masih eksis dan masuk mereka yang layak untuk tetap berjalannya usaha untuk kita danai seperti itu. Kita masih bisa memberikan pinjaman kepada anggota yang masih produktif menjalankan usahanya di masa pandemi ini.
Ya, memang luar biasa sekali. Jadi Koperasi Putar Limba selangkah lebih maju untuk menghadapi pandemi COVID-19. Luar biasa. Mantap, kalau ada 5 jempol, saya kasih 5 jempol. Iya Pak Man. Jadi tadi saya juga mendengar bahwa akan ada terobosan baru lagi selain Putar Limba Mobile, yaitu berupa layanan digital, yaitu Kiram. Apakah ini merupakan solusi tepat untuk kita masyarakat umum ataupun anggota nasabah untuk mematuhi protokol kesehatan, ya, salah satunya juga disarankan untuk meminimalisir penggunaan uang tunai supaya tidak cepat penyebaran virus COVID-19. Silakan Pak. Terima kasih Devi. Ya, jadi apa yang kami sampaikan tadi, jadi sebuah kewajiban pengurus yang menyikapi permasalahan. Ya, terlebih sekarang pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini sangat menghujat, ya, menghujat berkemunian. Ya, di sini kita sebagai lembaga yang memperjuangkan, ya, memperjuangkan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat untuk bisa kita berperan di lingkungan kita supaya koperasi ini bisa ikut berperan di dalam pemulihan ekonomi masyarakat. Ya, ini yang menjadi pemikiran kami, sehingga ya Koperasi Putar Limba yang terus mengembangkan diri dalam hal layanan, terlebih lagi bahwa layanannya itu bisa dimanfaatkan di masa pandemi ini. Ya, seperti tadi dengan pandemi ini kita menjaga jarak, jadi transaksi yang tunai yang awalnya menggunakan uang kita batasi, ya, karena di sana kemungkinan ada virus dan sebagainya. Nggak tahu Pak Madi. Ya betul, ya. Inilah upaya kita. Ya, di samping ya di masa pemulihan ini anggota yang sebelumnya kita mempunyai KMP. Jadi anggota itu sudah bisa bertransaksi dengan Putar Limba Mobile, cuma masih sifatnya internal. Ya, dari internal. Anggota dan nasabah Ya, ya. ya betul. Ya, jadi kita sudah menggunakan dengan sekian, seperti itu sudah bisa. Sekarang kita tingkatkan, yaitu untuk memperluas lagi pasar bagi usaha-usaha anggota. Nah, di sini kita memberdayakan usaha-usaha anggota itu untuk meluaskan pasarnya. Jadi di sini apa manfaatnya Kiram ini? Jadi ini bisa ditransaksikan oleh semua aplikasi pembayaran. Nah, contoh ada OVO, Dana, GoPay, seperti itu, ya, dan juga semua mobile bank melalui QRIS-nya yang sudah ada fasilitas QRIS, di sana sudah bisa bertransaksi. Nah, jadi di sini yang dia maksud bahwa usaha-usaha anggota itu kita luaskan pasarnya karena semua, ya, karena semua aplikasi pembayaran bisa bertransaksi di sana. Jadi tentu tidak sebatas itu saja, ya, bahwa ini sebagai strategi kami bahwa lembaga itu harus kuat. Nah, sekarang orang jarang menabung atau tidak maksimal karena pendapatan sudah sangat menurun seperti itu. Tapi masyarakat itu tidak akan berhenti bertransaksi terhadap kebutuhan yang harus dia penuhi. Jadi disinilah bahwa lembaga dikuatkan dengan dia bertransaksi, itu dana itu sudah masuk ke rekening anggota yang ada di Putar Limba. Jadi penguatan keuangan lembaga, terutama likuiditas lembaga saat ini yang menjadi fokus kita. Jadi itu yang menyebabkan kita bisa bertahan di masa COVID ini. Jadi ini yang menjadi dasar-dasar kita mengembangkan layanan, di samping manfaat kepada anggota, manfaat lembaga, penguatan lembaga pun kita lakukan seperti itu. Jadi kalau misalkan menggunakan aplikasi digital Kiram ini, Kiram kan singkatan dari Kris Application Programming Interface Merchant. Ini pembayaran bisa dilakukan oleh seluruh M-Banking, ya, M-Banking, kemudian seperti dompet digital, ada Dana, GoPay, OVO. Nah, untuk pembayaran ini, apakah uang yang langsung masuk ke rekening penjualnya ini langsung masuk hari itu juga, atau harus menunggu sehari setelahnya, Pak? Nah, jadi ini yang menjadi satu keunggulan, ya, keunggulan layanan kami yang berupa Kiram ini, ya. Usaha-usaha anggota kami, ya, karena di sini sudah banyak
bergabung ya jadi usaha-usaha anggota kita ya. Jadi ada dagang canangku sudah di sini ya, dagang sembako, ini semua pedagang-pedagang yang selanjutnya setelah dia berjualan ini dia akan putar lagi dananya untuk modal. Ya, di sini ini yang menjadi dasar pengembangan kami. Pemerintah mengeluarkan regulasi berupa KIRIS yang sudah menjadi regulasi pemerintah itu bahwa transaksi yang dilakukan per hari ini, jadi sudah menerima notifikasinya, selanjutnya uang itu akan bisa digunakan H+1. Berarti besoknya Pak. Besoknya ya. Jadi kalau kita melakukan sama seperti itu, ya. Jadi disinilah menjadi satu kendala kepada anggota-anggota kita yang dananya akan diterima besoknya. Sementara penggunaan dana itu harus segera dia putar untuk menjalankan usahanya kembali. Ya, disinilah kombinasi kita bekerjasama dengan salah satu bank, ya, salah satu bank untuk mewujudkan KIRAM ini, yaitu KIRIS yang berbasis API, ya, API tadi, ya, API ini yang kita gunakan. Kita sudah bekerja sama API dengan salah satu bank, sementara bank itu sudah memiliki KIRIS. Ya, ini kita statuskan lembaga koperasi kita. Ya, ini yang membuka merchant, ya, yang didaftarkan merchant di bank itu. Nah, selanjutnya ini kita manfaatkan ini sebagai bentuk kerjasama ini yang kita perlakukan pada usaha-usaha anggota kita, sehingga nanti dia bisa memanfaatkan rekening penampungnya ini, ya, rekening penampungnya ini adalah rekening Kutamimba. Ya, apa yang kami sebutkan tadi bahwa dari transaksi KIRAM ini, ya, ini manfaatnya untuk penguatan lembaga. Inilah sebagai bentuk upaya kita, strategi kita, dana itu masuk sebagai penguatan lembaga, masuk ke rekening anggota. Nah, terus apa manfaatnya bagi anggota? Jadi pada saat dia masuk menerima notifikasi itu real time, ya, real time diterima di HP-nya sebagai notifikasi dana masuk. Jadi pada saat itu dana itu sudah bisa diambil. Nah, pada saat mungkin jam kerja bisa diambil ke kantor. Apa yang kami sampaikan tadi bahwa Kutamimba Mobile ini memiliki satu pengumpulan, dia bisa ditransfer ke rekening bank yang lain. Umpamanya anggota memiliki BPD seperti itu, rekening BPD ditransfer ke bank BPD, dia memiliki ATM, sebentar langsung diambil di ATM BPD. Bahkan kita sudah bekerja sama dengan bank BPD seperti itu, jadi biaya transfernya itu hanya Rp500. Wow, Ya, sangat murah sekali dibanding dengan bank-bank yang lainnya. Ya, betul. Nah, jadi itu yang kita upayakan, jadi manfaat kepada anggota, jadi dia bisa menikmati transaksi dengan KIRIS ini, ya, KIRIS ini dengan transaksi dengan KIRIS. Jadi apa yang kami sampaikan ini, pasarnya lebih luas, semua bank bisa bertransaksi di sana, dari yang berbelanja bisa bertransaksi menggunakan semua aplikasi pembayarannya, ya, baik itu OVO, Dana dan sebagainya, dan juga m-banking, semua m-banking bank. Di aplikasi digital KIRAM ini merupakan solusi tepat ya Pak Mania untuk anggota, nasabah ataupun masyarakat yang ingin mempromosikan tetapi tidak perlu ribet lagi bawa uang cash kemana-mana, dengan membawa modal HP saja ataupun gadget bisa bertransaksi dimanapun dan kapanpun ya Pak Mania. Pak Man, tidak terasa kita sudah hampir 30 menit berbincang-bincang mengenai koperasi Kutamimba, dari sejarah awal perjalanan koperasi Kutamimba sampai dengan layanan digital yang merupakan terobosan, dan juga koperasi Kutamimba sebagai koperasi pertama dengan terobosan barunya yaitu layanan digital. Semoga Pak Man atas waktunya yang berbincang-bincang pada hari ini, dan juga teman-teman yang di rumah dan di studio, terima kasih atas waktunya setia sekali menonton ataupun menyaksikan kami di tayangan perdana Sikumba, Sistem Informasi Layanan Koperasi Kutamimba. Dan jangan lupa brosis, like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami di Koperasi Kutamimba. Jangan lupa juga follow akun Instagram dan Facebook kami, Instagram @komkutamimba, dan juga Facebook di Koperasi Kutamimba.
Sampai jumpa di tayangan layanan Koperasi Kutamimba selanjutnya. Bersama Kutamimba, bersama kita besar dan sejahtera. Nah, gimana? Seru kan perbincangan kita barusan? Jangan lupa ya teman-teman Sekumbal untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube kami di Koperasi Kutamimba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!